Kembali di Indonesia yang saya Wikia dan rekan Dian Mirza, mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo memenuhi panggilan KPK. Ya, Rafael akan memberikan klarifikasi harta kekayaannya, yakni sebanyak 56 miliar rupiah kepada KPK. Rafael Alun Trisambodo langsung masuk ke gedung KPK tanpa pengawalan. Rafael terlihat duduk di ruang tunggu di gedung KPK untuk menunggu pemeriksaan. Menurut agenda hari ini, Rafael akan mengklarifikasi harta kekayaannya dengan Direktorat LHKPN. Rafael belakangan menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya terhadap anak pengurus GP Ansor viral di media sosial beberapa waktu lalu. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan terhubung dengan rekan Putu Bagus di Gedung KPK Jakarta Selatan. Selamat siang, Putu. Apakah pemeriksaan terhadap Rafael sudah berlangsung hari ini di KPK? Ya, selamat siang Wiki, Dian Mirza, dan juga pemirsa. Memang benar hari ini tepatnya pada tanggal 1 Maret 2023 telah bergulirnya atau dilaksanakannya pemeriksaan dari KPK terkait mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Di mana dari pantauan kami, Rafael Alun Trisambodo telah datang di gedung KPK ini sekiranya pukul 8 pagi tadi, dan setelah datang Rafael mengenakan pakaian batik dan juga jaket menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu sebelum memenuhi panggilannya, dan memang dipanggil yakni sekiranya pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini proses pemeriksaan sudah berlangsung selama 2,5 jam yang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi, dan saat ini sudah di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami memang masih menunggu informasi perkembangan terkait pemeriksaan dari yang bersangkutan ini. Dan diketahui pula, Wiki, Dian Mirza, dan juga pemirsa, bahwa pemeriksaan hari ini dikaitkan terhadap pemeriksaan KPK terhadap adanya LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, di mana laporan harta kekayaan dari yang bersangkutan ini memiliki nilai yang cukup fantastis, yakni sebanyak 56,1 miliar. Dan hal ini pun cukup dicurigai oleh pihak KPK. Dan di samping itu pula dari pantauan kami bahwa yang bersangkutan ini, Rafael Trisambodo, datang seorang diri saja, tidak dengan kuasa hukumnya ataupun dengan keluarga ataupun dengan kerabatnya. Dan informasi tambahan, Wiki, Dian Mirza, dan juga pemirsa, pemeriksaan terkait yang bersangkutan ini akibat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari Rafael Trisambodo, yakni tersangka MDS yang sudah ditetapkan menjadi tersangka melakukan penganiayaan terhadap anak korban David yang dilakukan pada tanggal 20 Februari lalu. Dan dari kasus penganiayaan ini, KPK pun mencurigai beberapa hal yang janggal karena aksi dari anak yang bersangkutan pamer harta di sosial media dan harta yang lainnya. Hal ini pun dicurigai oleh pihak KPK sehingga dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut terkait kasus penganiayaan dan harta yang dimiliki oleh mantan pejabat pajak ini. Begitu, sekian informasi yang kami dapatkan saat ini. Wiki dan juga Dian. Terima kasih Putu Bagus atas laporan Anda. Kami terus menunggu ya perkembangan informasi yang Anda dapatkan nanti di KPK. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, polisi terus mendalami keterlibatan kekasih Mario Dandi berinisial AG terkait kasus pengeroyokan Dandi, maksud kami David Latumahina. AG telah diperiksa sebagai saksi, dan berikut konferensi pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo. Ya, pemeriksaan AG sudah dilakukan di Polres tentunya ya, dilakukan di Polres, termasuk pemeriksaan oleh psikologi forensik. Scientific crime investigation ini kan metode yang sangat modern, di mana memadukan antara teknis, prosedur, dan juga keilmiahan sehingga hasilnya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentu di sini juga ada digital forensik, ya, terkait dengan digital forensik, melihat transkrip dari device, ya, tentu menjadi bagian daripada alat bukti, termasuk menjadi bagian daripada keterangan ahli nantinya.
Ayahanda David, Jonathan Latumahina, mengungkap kondisi anaknya saat ini semakin membaik meski belum sadarkan diri. Hal yang sama juga disampaikan oleh dokter yang menangani David, Frans Pangalila, meski kondisi pasien membaik namun masih butuh proses observasi. Dr. Frans Pangalila, meski sudah tidak memakai alat bantu pernafasan, namun masih memerlukan diobservasi hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam kesempatan yang sama, dokter juga membantah korban mengalami cedera otak traumatis atau diffuse axonal injury atau DAI. Kondisinya masih belum sadar ya, masih belum sadar. Dan kalau dari medis memang kabar menggembirakan, ventilatornya sudah dilepas, kemudian David dipasang tracheotomy ya. Tracheotomy jadi di lehernya sini diberikan lubang untuk mengalirkan oksigen langsung ke paru-paru. Tujuannya supaya jangan sampai ada kegagalan nafas. Ya, mudah-mudahan bisa cepat sadar. Kita semua menunggu kondisinya supaya ya bisa kita bercanda-canda lagi. Karena ini udah 8 hari dia memang masih tidur. Masih tidur ya? Ya. Iya. Tegas mengatakan kalau kerusakan kita tidak bisa detail dulu, karena ini masih dalam perkembangan, ya. Tapi jelas ini ada ya bahasa awamnya ya trauma kepala, ya kita semua tahu juga. Tapi apa itu yang menjadi masalah di dalamnya itu kita belum bisa, karena ini masih bisa berkembang, ya. Terus kita harus hati-hati di situ. Tapi ini jelas yang penting hasil akhirnya saat ini pada detik ini mengatakan keadaannya sih cukup stabil, kira-kira seperti itu. Pertama pendapat ahli, walaupun seahli-ahlinya mereka tidak lihat pasiennya, ya. Resmi adalah dari kami yang melihat dari hari ke hari, dari detik ke detik. Jadi sering itu bisa misleading. Ya mereka mungkin ahli tapi mereka tidak melihat pasien. Jadi ya percayalah daripada pada kita yang tim resmi yang merawat. Itu persoalannya. Dan masalah ilmu catat itu kita belum bisa bicara ke situ. Ini kan baru 45 hari. Warganet menduga masih banyak harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang fantastis. Salah satunya adalah rumah mewah yang terletak di Timoho, Yogyakarta. Inilah penampakan dari luar rumah mewah diduga kuat milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak sekaligus ayah Mario Dandi. Dari pantauan di lokasi, rumah ini memiliki luas sekitar 2.000 meter. Pagar rumah tertutup rapat dan tidak ada tanda aktivitas di dalam rumah. Berdasarkan pengurus perumahan setempat, Rafael membeli rumah ini pada tahun 2015 dengan harga 1,5 miliar rupiah dan mulai dibangun 3 tahun terakhir. Rumah ini memiliki sejumlah fasilitas seperti kolam renang dan tempat fitness. Walaupun jarang ditempati, tetapi pengurus rumah setempat sangat ingat ketika anaknya, yaitu Mario Dandi, membuat kegaduhan hingga tetangganya mengeluh. Sering mengganggu karena ya malam barang itu kan keluar malam kan mengganggu itu naik kan agak ngebut gitu nih. Itu knalpotnya kan mengganggu. Warga yang sebelahnya kan sering komplain itu. Dulu waktu ini sudah lama, waktu baru-barunya naik dia pulang ke sini itu kan. Saat memiliki rumah ini, Rafael jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Di rumah mewah ini hanya ditempati asisten rumah tangganya saja. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di perumahan Rafael Alun di Jalan Timoho, Yogyakarta. Selamat siang Anissa, bagaimana suasana di kediaman Rafael Alun di sana? Ya, Kiki, Dian, dan juga pemirsa, saat ini situasi di tempat saya melaporkan yakni di rumah yang ini dimiliki oleh ayahanda dari Mario Dandi Satrio, di mana Pak Rafael Alun ini membeli rumah ini sekitar tahun 2014 begitu, dan kemudian dibangun di tahun 2016. Beliau sempat mengundang begitu para tetangga untuk berkumpul di area dalam, namun setelah itu
aktivitas di kediaman rumah mewah milik para Rafael ini tidak pernah terlihat sama sekali. Bahkan informasi yang kami dapatkan hari ini tadi memang sempat kami melihat begitu ada seorang penjaga yang usianya bisa dikatakan laki-laki dewasa begitu. Beliau sempat hampir keluar, namun mengetahui awak media berada di depan rumahnya langsung menutup dan enggan untuk diwawancarai. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan memang rumah yang berada di belakang saya ini terlihat memang rumah mewah, bisa dilihat mulai dari pagar hitam yang mengelilingi rumah serta pagar tembok setinggi sekitar 2 meter itu tampak rapat begitu mengelilingi bangunan, sehingga kami pun tidak ada celah untuk mengintip kondisi di dalam rumah seperti apa. Jika dibandingkan begitu ya dengan rumah di sebelah kanan kirinya, ini memang rumah dari Rafael ini yang paling mencolok. Dilihat dari arsitekturnya yang begitu klasik dan juga cukup menawan. Diperkirakan ini luasnya sekitar 2.000 meter persegi. Dan hingga saat ini juga kami mendapatkan informasi dari tetangga yang pernah diajak begitu pada saat acara pemberkatan rumah pada tahun 2016 lalu. Bahwa di dalamnya ini terdapat kolam renang dan juga fasilitas fitness. Namun itu adalah pertemuan mungkin bisa dikatakan terakhir kalinya mereka berjumpa dengan Pak Rafael dan juga sang istri Bu Erni. Namun mereka pun juga sempat bertemu dengan anak-anaknya ketika berlibur, berkunjung ke kota Yogyakarta begitu bersama teman-temannya. Yang diinformasikan kepada kami memang anak-anak dari Pak Rafael dan juga Ibu Erni ini sering liburan, kemudian sering mengumpulkan teman-temannya di sini dan berkaraoke bersama hingga larut malam. Itu cukup mengganggu para tetangga sekitar dan mengeluarkan moge, motor gedenya ini di area jalan Timoho tempat saya melaporkan saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kawasan Timoho Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Kiki dan juga Dian. Dari informasi yang Anda himpun sejauh ini, apakah ada informasi dari tetangga sekitar bahwa Pak Rafael dan keluarganya sering berada di rumah tersebut? Menurut informasi yang kami dapatkan, Dian, memang hingga saat ini pihak tetangga-tetangga ini jarang sekali bertemu dengan Pak Rafael dan juga keluarganya, di mana mereka ini berdomisilinya di Jakarta, hanya sesekali begitu menginap di kediamannya yang di Jalan Timoho ini untuk mendatangi begitu lini bisnis lainnya, yakni ada resto yang tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini, jaraknya kalau saya bisa katakan terpaut satu rumah, begitu satu bangunan rumah. Di belakang rumah mewah ini terdapat restoran yang disinyalir ini dimiliki oleh sang istri yakni Ibu Erni. Hingga saat ini kami juga terus mengumpulkan informasi bahwa apakah dari pihak keluarga ini sering begitu ya melakukan kunjungan ke resto tersebut. Namun bisa dikatakan yang sering terlihat adalah penjaga dari rumah mewah ini saja. Tidak terlihat kedatangan dari pihak keluarga ataupun dari anak-anak Rafael. Demikian, Dian. Baik, Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang ibu melahirkan di atas speedboat. Informasinya sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.